Siap-siap nih, kantor pajak sudah mulai awasi para afiliator di Shopee. Kalau tidak salah mulai tahun 2026, para affiliate Shopee, termasuk affiliate TikTok juga, dan juga influencer di media sosial, dan juga para YouTuber termasuk juga bakal kena pajak. Seperti apakah kisahnya? Mari disimak berikut ini. Dilansir dari laman website pajak.com, di sini ada judulnya Kantor Pajak Awasi Kepatuhan Influencer dan Affiliate Marketer di Medsos. Nah, beritanya seperti ini guys. Wakil Menteri Keuangan mengungkap pemerintah melakukan strategi penggalian potensi penerimaan pajak melalui medsos. Beliau mengatakan bahwa secara spesifik DJP melakukan pengawasan kepatuhan pajak para influencer dan affiliate marketer di media sosial. Jadi apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditampilkan di medsos dengan surat pemberitahuan pajak atau SPT tahunan, di PPH, DJP akan mengedukasi melalui surat himbauan atau menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Oh, berarti sudah mulai dipantau dengan serius nih. Jadi yang sudah selama ini terjadi, para affiliate, para influencer, dan yang lain sebagainya, mungkin mereka sudah melakukan pelapor SPT tahunan. Mereka sudah punya NPWP kan. Nah, jika pelaporan mereka itu tidak sesuai dengan pantauan para dirjen pajak ini, mereka memantau melalui media sosial kan, ketahuan misalnya berapa penghasilannya. Kalau misalkan Shopee affiliate atau TikTok affiliate kan itu ada tuh dashboardnya. Mungkin saja pihak DJP ini meminta tolong kepada pihak TikToknya sama pihak Shopee-nya buat membuka data tersebut. Maka jika terjadi ketidaksesuaian, tidak langsung dihukum, tidak langsung dikena pidana, tapi akan diberikan surat imbauan atau menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data. Nah, mantap. Pada dasarnya setiap penghasilan tetap menjadi objek PPh tanpa melihat dari mana atau platform apa usaha tersebut kan. Oke. Nah, jika berdasarkan tarif PPh pasal 21, ini dihitungnya penghasilan kan komisi ya, bukan omset, bukan seperti penjual, tapi penghasilan atau bayaran mirip gaji, seperti komisi kan, gaji, honor, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan PPh pasal 21, penghasilan sampai dengan 60 juta per tahun, tarifnya 5%. 60 sampai 250 juta, tarifnya 15%. 250 sampai 500 juta, 25%. 500 sampai 5 miliar, 30%, dan 5 miliar ke atas, 35%. Jadi sifatnya pajak ini progresif. Semakin besar penghasilan kita, persentase pemotongan pajaknya juga semakin naik, tidak rata. Tidak potong sama semua 10%, tidak. Jadi jika penghasilan teman-teman di range yang misalnya paling bawah 60 juta, maka kenanya cuma 5%. Tapi tunggu dulu, tidak langsung 60 jutanya dikalikan 5%, tapi dikurangi dulu dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kalau tidak salah PTKP itu sebesar 54 juta. Jadi 60 juta dikurangi 54 juta, sekitar 6 jutaan, baru dikalikan 5%. Segitu yang harus dibayar per tahunnya. Jadi 60 juta per tahun ini artinya penghasilan teman-teman per bulannya sekitar 5 jutaan lah. Nah, kalau 5 juta per bulan, itu kena pajak 5%. Tapi kalau di bawah 5 juta, mungkin tidak kena pajak. Kalau nggak lewat dari 54 juta per tahun. Jadi kalau sekitar 4.800.000 per bulan masih belum kena pajak. Jika seandainya teman-teman adalah influencer besar dengan penghasilan yang 500 juta misalnya sampai 5 miliar, maka pajaknya 30%. Tapi tetap sama dikurangi dulu PTKP. Misalnya penghasilan per tahunnya teman-teman sekitar anggap saja 1 miliar. Nah, kurangi 60 juta, sekitar 940 dikalikan 30%. Lumayan tuh. Sekitar 300 jutaan ya. Lumayan banget ya. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik, terutama mereka-mereka yang penghasilannya sangat besar. Karena progresifnya tadi, persentasenya yang terus menaik. Mungkin ada cara buat mengurangi beban pajak. Kalau nggak salah, uangnya itu harus masuk ke rekening sistem sistem keuangan. Obligasi, misalnya saham, obligasi, dan sejenisnya. Kalau nggak salah, cuman saya nggak tahu caranya gimana ya. Apakah langsung uangnya masuk ke rekening, langsung ditransfer gitu, atau gimana? Nah, itu kurang tahu, guys. Masalahnya ini kata DJP ini kan, banyak tuh yang influencer yang suka pamer mobil, suka pamer-pamer macam-macam. Itu apakah sudah bayar pajak, atau mungkin datanya sudah sesuai dengan yang dipamerkan. Nah, gitu, guys. Cuman efektifnya ini, mungkin yang resminya lebih ketatnya lagi nanti tahun depan, 2026. Yang influencer-influencer yang mungkin ada yang bayar pajak, ada yang tidak bayar pajak. Nah, yang bayar pajak tadi disesuaikan laporan SPT tahunannya sama data real di lapangan. Sedangkan yang belum bayar pajak
itu wajib nanti bayar pajak di tahun 2026. Kalau eh, kalau influencer-influencer kecil yang penghasilannya masih di bawah 5 juta itu masih aman, tapi tetap wajib lapor SPT tahunan. Cuma nanti di laporannya itu pajaknya nihil. Nah, seperti itu, guys. Oke, sekian dulu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.